Shalom jemaat Tuhan, dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita dukung dan doakan jemaat Tuhan pertemuan misi raya DSCM Indonesia Selasa, Rabu, dan Kamis 20, 21, dan 22 September 2022 yang diadakan di DSCM Batu, Jalan Panglima Sudirman, Gang 7, nomor 85C, Kota Batu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami WBI mendukung pertemuan misi raya. Salam misi. Api yang bergerak. Pastor Teaching Hybrid bersama Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. M. Sudi Dharma. Jumat 23 September 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. On-site di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Online melalui Zoom. Meeting ID 84491093822. Password pengajaran. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 25 September 2022 pukul 9 di Aula CPM. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau PDM Yohanes Bakhtiar sampai 22 September 2022. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu NN berupa 100 paket minyak goreng, Ibu Siuting, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Hendrawati, Ibu Beni, dan Bapak Agus Suryanto yang telah menabur untuk diakonia di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam sehat, semangat, sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari kita mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk saat ini kita bersama-sama boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Tuhan. Untuk kami beribadah kepada Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita segera mulai ibadah kita pada pagi hari. Namun sebelumnya kita juga menyapa bagi Bapak Ibu yang melalui ibadah di rumah, melalui YouTube channel Sejahtera maupun juga melalui streaming Radio Sejahtera. Salam sehat, semangat dan sukacita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan memperkatakan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih. Buat pagi ini Tuhan, kami bersama-sama umat jemaat-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu boleh kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami beribadah, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi ini setiap kami umat jemaat-Mu boleh menyukakan hati Tuhan. Karena kami percaya dalam pujian penyembahan Tuhan hadir tengah-tengah kami. Menyerahkan Tuhan bagi setiap kami hamba-hamba melayani, pemusik, worship leader, juga multimedia, juga para pendoa-pendoa-Mu Tuhan yang akan melakukan pelayanan pada pagi ini, tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap mereka. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, Tuhan mengurapi terlebih dahulu sehingga saat firman disampaikan memberkati kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, menyerahkan Tuhan ibadah ini dalam berkat Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita menyembah Dia, mengucap syukur atas kasih setiap penyertaan Tuhan. Selama seminggu kita disertai, dijaga, dilindungi, bahkan diberkati Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan hari ini menyembah-Mu ya Tuhan. Mari bersiapkan hati, pikiran, roh kita menyembah Tuhan saat ini. Haleluya.
Amin. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Mari sekali lagi dengan hati yang rindu dan haus. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Sekali lagi dari awal, katakan dengan lebih sungguh lagi bersama berkata, saat ku menyembah-Mu dan Roh-Mu bekerja, Tuhan. Amin, amin, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hati. Setiap kami Tuhan mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus.
kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan, percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan setiap kami Yesus. Haleluya. Kinaralama shanda baralama tekebereleme shanda baralama. Kinaralama shakaralama shanda. Mari kau pribadi lepas pribadi menyembah Dia lebih lagi. Shikinaralama takaya baralama. Kami haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari itu. Jamah setiap kami Yesus. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan saat ini Yesus. Kinaralama shakabaralama lama lama shanda. Kunaralama takaya. Dia jamah segenap hidupku. Di hatiku Semua telah berubah karena aku tahu Yesus sama ku jadi. Mari beri firman Tuhan, angkat tangan bersama berkata, Dia jamah, Dia jamah, Dia hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus sama ku jadi. Sing, He touched me. Yes. He touched me. And all the joy flew in my soul. Something happening, and now I know He touched me and made me whole. Angkat tangan bersama berkata, He touched me. Mari kau yang rindu zaman Tuhan terjadi pada pagi hari ini, katakan dengan sungguh, kita lalama syakta rebetekan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Yang terluka diberikan kelegaan. Kami yang punya masalah bersama Tuhan lepaskan bagi kami. Oh. Sekali lagi katakan dengan sungguh,
And now I know He touched me, make me whole. Something happened, hallelujah. Something happened, and now I know He touched me and make me whole. He touched me, He touched me and make me whole. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit serukan nama Yesus. Sebabnya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Katakan semua dengan sungguh. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Aku percaya Tuhan. Kita buat Yesus gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Sekali lagi berkata bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Yesus gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya. Sekalian. Amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Mari sekali lagi dari awal kita pujikan pujian ini dengan sungguh berkata bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Yesus gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan nama Yesus di atas segalanya. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya. Sekali lagi dengan iman berkata, nama Yesus di atas jalannya.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percaya Tuhan di tempat ini ada sukacita surgawi. Turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Hadirat nyata Tuhan di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebesaran-Mu Yesus. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi dari awal berkata, semua akan anugerah-Mu Tuhan. Mari bersama berkata, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari sekali lagi kita boleh bangkit berdiri, haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mari engkau yang mau mengikuti Yesus dengan lebih sungguh, angkat tanganmu. Say haleluya. Ku lepas semua
Mari jemaat pujikan. Ini hati kami ya Tuhan, hati setiap anak-anak-Mu Yesus. Hiralaba syakara mata kaya. Ya. Hamba yang berkenan, jadikan ku hamba-Mu, jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba yang berkenan Tuhan. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia. Sekali lagi mari kita sembah Dia. Kami mau berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan Yesus. Tinggikan Dia, sembah Dia sekali lagi, sembah Dia Yesus. Kuralaba sekelere mata kaya damu, inararalamo. Haleluya, 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 haleluya. Inaralama shanaya damu. Sembah Dia, kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, haleluya. Ya ralaba syaka balaba. Oh, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Mari katakan dengan lembut, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Katakan dengan sungguh, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Yesus. Ya Tuhan, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Angkat tangan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menyenangkan kehendaknya di hidupku Tuhan. Mengiring Yesus Tuhan, itulah kekuatan hidup. Katakan dengan iman, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, jadikanku hamba Tuhan, jadikanku hamba yang
yang disembah, ditinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik yang diambil Maria, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengar isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana Tuhan. Apapun yang hamba mempersiapkan, Roh Kudus bantu kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Kami berikan konsentrasi penuh kami hanya kepada-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Dan buat kami mampu melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan Roh Kudus berkuasa penuh. Mari Bapa berkarya Tuhan. Sepanjang firman ini diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap sehat, semangat, sukacita. Amin. Ya, bulan September ini bulan misi. Tadi ya seperti Ibu Mika katakan salam misi. Api yang bergerak, belum semua. Ya, kita bersama saya api yang bergeraknya sambil gini ya saudara, Bapak Ibu saudara ya. Salam misi, api yang bergerak. Sekali lagi salam misi. Ya, biarlah api kita terus bergerak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum saya mulai khotbah saya, kemarin hari Jumat Bapak Gembala Senior berfellowship bersama pendoa juga present worship. Ada 3 hal yang ditekankan. Kita baca dulu dari 1 Tesalonika 5. Ya, ayat 16, 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. Dan 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, jadi hari ini kita tahu ya. BBM naik, semua mulai merangkak naik. Kalau Bapak Gembala selalu katakan sebenarnya bukan BBM yang menyebabkan semua naik. Nah, karena sebelum BBM naik, ternyata telur sudah naik, cabai sudah naik, baru BBM naik. Dan kondisi ekonomi sudah mulai harga-harga naik. Maka kita perlu 3 hal ini. Ya, Bapak Gembala selalu tekankan bahwa untuk kita selalu apa? Yang pertama, bersukacita. Ya, katakan sekali lagi, bersukacita. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, mengucap syukur. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita apa? Selalu bersukacita. Bersukacita kita bukan karena apa yang kita lihat. Tapi apa? Karena firman Tuhan yang dikatakan, janji Tuhan. Dan kita tetap berdoa. Jangan sampai kita musim-musim seperti ini, kita lupa berdoa. Karena berdoa itu nafas kehidupan kita. Dan doa, Bapak Gembala selalu katakan, dalam otoritas Allah. Berarti yang berotoritas apa? Allah kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, mengucap syukur. Bapak Gembala selalu katakan, di tengah kondisi yang sulit ini, hanya satu yang buat kita syukur. Mengucap syukur. Kondisi boleh sulit. Ya, hari-hari ini saya biasanya ngisi itu bensin ya. Zaman dulu 20.000 udah full. Hari ini 25, kok stripnya ya 2? Ya, kemarin 30, stripnya 3. Wow gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena kita percaya dalam segala keadaan Dia Allah yang ada beserta kita. Dan Dia Allah yang menyediakan. Amin. Mari semua Tuhan yang bersukacita, yang mau tetap berdoa dan selalu mengucap syukur, beri tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Saya akan mulai PPT saya dengan judul Bejana yang Retak. Biasanya kalau judul itu yang bagus-bagus ya. Pak, kenapa enggak bejana yang mewah gitu ya? Kenapa yang harus retak? Ya, kita akan belajar hari ini. Next. Nah, ini pertanyaan buat ibu-ibu nih, kalau punya bejana, piring atau apapun pecah, apa yang ibu-ibu kita akan lakukan? Dibuang, betul? Apalagi bapak-bapak ya, bapak-bapak enggak usah mikir ya. Pecah ya dibuang gitu kan. Tapi saya ingat waktu dulu saya kecil, di atas piano di rumah saya itu ada lonceng kecil, bentuknya menarik. Tapi sayang, waktu saya masih kecil tuh kok tembelan, dilem. Terus saya bilang, Bu, ini kenapa gak dibuang sih Bu? Gitu ya, sama ibu saya. Loh, itu tuh berharga.
bentuknya lonceng, saudara. Ada gambarnya Pangeran Charles yang sekarang udah jadi raja, dan Lady Diana. Itu tuh ibu dapatnya dari teman bapak yang hadir di pernikahannya. Jadi itu souvenirnya, bayangin ya. Ibu-ibu kan biasanya ya udah pecah, tapi kalau berharga disimpan. Tapi nempelnya sayangnya nempelnya pakai kastol, saudara. Jadi aduh jelek banget itu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, umur souvenir itu tidak lama setelah kami pindah. Karena begitu pindah, Bu, dibuang, Bu. Ngapain gitu ya. Apalagi pianonya sudah nggak ada kan. Jadi saya pikir udah Bu, dibuang aja Bu. Ngapain kita pindahan rumah, kok harus bawa ginian. Nah kadang kalau barang pecah, ya dibuang. Betul apa betul? Tapi ada next, oke, sorry. Ada seni namanya kintsugi yang mungkin Bapak Ibu Saudara udah familiar ya. Ini awal pertama itu karena kaisar punya keramik yang luar biasa, kaisar Jepang. Dan dia panggil, dan tiba-tiba pecah, dia panggil semua seniman di Jepang untuk bagaimana memperbaiki. Maka muncullah seni kintsugi. Kintsugi juga dikenal sebagai kintsukurai, adalah seni Jepang memperbaiki tembikar yang rusak dengan menggunakan emas. Nambalnya bukan lem, nambalnya bukan kastol, nambalnya bukan uhu atau lem-lem lainnya, enggak. Tapi menggunakan apa? Emas. Yes, alhasil bekas retakannya bukan semakin samar, malah semakin apa? Terlihat jelas. Tapi itulah tujuan dari kintsugi, mengajarkan bahwa retakan dan perbaikan adalah bagian dari sejarah benda itu sendiri. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang harus tutup-tutupi. Perbaikan yang dilakukan malah seharusnya dipandang sebagai hal yang menambah value, nilai atau keindahan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, sudah pecah, tapi ditambahnya dengan apa? Emas. Harganya naik apa turun? Naik. Ya emas ini mungkin kalau Bapak Ibu sering googling ya, ada bagian-bagian yang saya lihat di kintsugi itu bukan partnya. Piringnya warna putih, tiba-tiba ada satu part warna biru tua. Tapi itu membawa nilai dari piring ini lebih lagi, lebih mahal malahan. Yang harusan tadi katakan apa? Pertama dibuang, jadi makin indah. Dan retakannya makin dipertegas. Halo, demikian juga dengan hidup kita. Amin. Hidup kita itu dulu penuh dengan retakan. Ya, saya ingat saya tuh punya hubungannya tidak baik dengan ibu saya. Dulu ada retakan-retakan. Tapi oleh kasih anugerah Tuhan, harga yang mahal, dia mati bagi kita. Dia perbaiki hidup saya. Hati saya dulu remuk, tapi Tuhan perbaiki. Next. Kita jadi apa? Ciptaan baru. Yes. 1 Korintus 5 ayat 17 versi bahasa Indonesia masa kini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Luar biasa ya. Ketika kita, tadi kalau bahasanya kintsugi itu ditambal ya. Kita ditebus. Ya, kita dibenarkan, bahkan kita disucikan, maka yang terlihat bukan Bapak Adolf lagi, ya, bukan Pak Nardi lagi. Yang dilihat Allah adalah Yesus. Ya, kita dibenarkan, kita disucikan. Ya, seperti yang biasa dilakukan Bapak Wakil Gembala ya, Bapak Mas Angga ya. Dia katakan apa? Sempurna, berubah, prosesnya. Nah begitu prosesnya mulai terus menerus Pak, tapi abot Pak. Ya betul apa betul? Ya kita sekali lagi ya, yang suara yang lantang ya. Sempurna, berubah, prosesnya, amin. Prosesnya terus menerus. Ya, oke saya gunakan. Oh, kita akan baca nats yang akan kita pelajari hari ini dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Ya berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Hari ini kita mau belajar, hidup kita adalah milik Allah. Katakan bersama, hidup kita adalah milik Allah. Ya, katakan hidup saya adalah milik Allah. Katakan bersama, hidup saya milik Allah. Sekarang sayanya diganti nama masing-masing. Ya, hidup Dimas milik Allah. Jadi penggambaran bahwa hidup kita digambarkan seperti bejana tanah liat, di mana Allah membentuk kita, maka Dia berhak sepenuhnya apa? Berdaulat atas hidup kita. Dan kekuatan kita berasal dari Allah yang bergantung kepadanya. Yesaya 64 ayat 8 katakan gini, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah apa? Yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya, setiap kita sebenarnya ada tanda cap. Ya. Kalau di baju itu ada apa? Made in China gitu ya, made in Indonesia. Nah di setiap tubuh kita itu ada made in God gitu ya, buatan Allah. Kalau kita buatan Allah berarti Allah lah yang berdaulat dalam hidup kita. Amin. Ya Paulus katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di mana? Di dalam aku. Bukan Kristus yang ada di luar, no. Tapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi sadari sungguh ketika kita membaca bahwa ada harta dalam bejana, bejana bicara hidup kita. Dan hidup kita adalah milik Allah. Tapi jangan gagal fokus. Jadi ayat itu fokusnya bukan pada bejana, tapi pada harta. Paulus menyamakan hidup kita dengan bejana tanah liat dengan satu tujuan, bukan untuk menunjukkan bahwa manusia itu rapuh. Walaupun memang kita dicipta dari debu tanah dan tanah liat. Sadar tidak sadar bahwa kita itu manusia rapuh. Setuju? Katakan amin. Kenapa? Buktinya apa Pak? Buktinya dengan virus yang kecil gitu ya. Kita dikemparkan pandemi selama 2 tahun. Hari ini puji Tuhan kita bisa datang ibadah. Saya mau pulang dari Surabaya ini pesen tiket kereta sold out. Gak ada satu tempat duduk pun tersisa. Saya bilang, wow berarti udah kembali normal. Ya, puji Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa kita 2 tahun kemarin kita gak bisa kemana-mana. Kita gak bisa beraktivitas. Ya hidung kita makin besar ya. Lubangnya karena disokrokin terus. Kalau mau pergi-pergi. Enggak, tapi sadar tidak sadar kita memang terbatas. Tapi itu bukan fokus dari Paulus. Fokus Paulus adalah memastikan apa yang ada di dalam bejana tanah liat itu. Tuhan mau kita melihat isi dari bejana. Ya, lihat itu ada harta yang begitu bernilai dan berkilau yang terpanjang. Saya punya gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara beli Aquas gini, mentok harganya berapa? 3.000 ya. 2.500, 3.000, 2,5 lah. Tapi kalau isinya saya ganti kopi, harganya jadi berapa? Naik, jadi 5.000. Bahkan kalau mereknya terkenal jadi 10.000. Hal yang sama, kalau saya ganti isinya dengan susu, harganya naik nggak? Naik lagi. Kalau saya ganti yogurt, naik nggak? Naik. Dan terakhir nih, kalau saya ganti ini dengan parfum yang terbaik atau bibit parfum terbaik, harganya naiknya bukan lagi naik 10.000 ya, tapi naiknya bisa berkali-kali lipat. Karena kemarin anak saya Shalom menemukan berapa cc ya, mungkin ya kecil ya, bibit parfum ketika dia main-main dia di tas alat kita sebutnya tas talat mandi ya, karena dari dulu zaman kecil tas make up ibunya dibongkar-bongkar. Ya kan, dia nemukan, Bu ada parfum kecil. Dan anak saya kan umur 11 tahun ya, udah sering googling. Bu ternyata Bu, ini mahal. Saya googling, wah ini bibit parfum mahal Bu, bisa dijual 300.000. Bayangin saudara, berapa kalinya ini? Banyak, tapi harganya berkali-kali lipat. Jadi yang terpenting wadahnya atau isinya? Isinya. Saya mau katakan bahwa Paulus bukan bicara tentang bejananya, Paulus bicara tentang isinya. Maaf kata, kalau saya minum ya, normal ya,
saya minum airnya dan saya buang botolnya, that's normal. Tapi apa yang saya lakukan? Jika saya buang airnya dan saya simpan botolnya, maka semua orang akan berkata, salah, salah, salah. Ya kan di TikTok ya hari ini ya, salah. Kenapa? Yang terpenting airnya. Hari ini kita mau belajar apa sih harta itu? Ternyata harta itu adalah Injil Kristus. Harta yang sangat berkilau dan tidak ternilai itu adalah apa? Injil Yesus Kristus, kayak penebusan Yesus yang mulia. Filipi 3 ayat 8 ini ungkapan Paulus yang cukup terkenal. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Kalau kita baca bisa dibantu ya Filipi 3 mulai dari ayat 3-nya. Oke, bisa dibantu. Filipi 3 ayat 3. Oke. Saya akan bacakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, ini bayangin ya, Paulus begitu powerful. Dia katakan, aku orang Farisi, orang yang ngerti firman Tuhan. Tentang kegiatan ayat 6, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Dia katakan apa? Aku tidak bercacat. Wow, tapi kita lihat ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Halo, jadi bukanlah yang lahiriah yang Paulus katakan atau inginkan. Kalau dalam hal bersunat, aku disunat umur 8 gitu kan. Dalam hal hukum Taurat, aku melakukan dengan sempurna. Bayangin, apalagi. Tapi Paulus mengatakan, semuanya itu kuanggap sampah karena apa? Kristus. Jadi hari ini kita sadar bahwa bukan ritual keagamaan kita yang penting, bukan beribadahnya, bukan doa, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya relationship dengan Tuhan, otomatis pasti rajin beribadah, rajin berdoa. Betul apa betul? Ya kenapa? Ingat ya yang sudah menikah, waktu masih ngejar gebetan, ya ibu-ibu pasti tersenyum-senyum. Ya bapak atau masih pacar ya waktu itu, atau masih calon gebetan gitu ya. Selalu ngomong apa? Gunung kan kudaki, laut ku seberangi. Begitu gerimis gak datang, langsung dicoret. Betul apa betul ibu-ibu? Ya kan? Kalau makan selalu ngomong gini, duh sayang, dompetku ketinggalan, kamu dulu ya. Wah, kelihatan ini ibu-ibu masih senyum-senyum. Kelihatan gak sungguh-sungguh ya, betul ya? Yang masih muda-muda, ya, yang belum married juga, wah modus gitu kan. Demikian juga cinta kita. Kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, maka kita akan lakukan semuanya, betul, untuk Tuhan. Termasuk berdoa, termasuk baca firman Tuhan, termasuk datang ibadah. Halo, jadi hari ini kalau kita punya pandangan bahwa kita rajin ibadah supaya disayangi Tuhan, kita rajin berdoa, kita baca firman Tuhan supaya disayangi Tuhan, salah besar. Karena apa? Setiap kebaikan kita, firman Tuhan katakan seperti kain lara, kain kotor, sia-sia. Setiap kebaikan kita tidak menambah satu jengkal pun kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah mentok buat kita. Kenapa?
Karena dia sudah mati bagi kita. Gak ada kasih yang lebih besar dari itu. Jadi hari ini mari kita sadari bukan ritual yang penting, tapi bangun hubungannya. Harta itu, yaitu Injil Yesus Kristus, itu yang terpenting. Next, bejana itu harus retak. Halo, kalau hari ini botolnya kelihatan transparan. Kalau dalam bejana tanah liat, untuk bisa tahu isinya, caranya gimana? Dituang atau dipecahkan, betul? Ya, untuk itu setiap kita harus retak. Melalui apa? Proses yang akan mematikan segala kedagingan, itu bicara ego dan hawa nafsu. Sebab jika bejana itu retak, maka cahaya itu keluar dari retakan. Cahaya itu begitu terang, bercahaya dari orang-orang bisa melihat kilauan Injil yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Makanya hari ini kalau Bapak Wakil Gembala selalu katakan prosesnya terus menerus. Kenapa? Supaya Injil di dalam kita keluar. Orang bisa melihat siapa? Yesus. Bukan lagi Dimas, bukan lagi yang lain, tapi Kristus Yesus Tuhan. Kenapa kita diproses? Supaya ada retakan. Halo? Retakan itu proses. Begitu proses kayaknya, aduh gak ada khotbah lain Pak. Ya Bapak Gembala Senior juga katakan kemarin, orang Kristen gak boleh alergi namanya dengan proses. Ya kalau diproses, biasanya diajarkan Bapak Gembala Senior katakan apa? Lanjutkan Tuhan. Ya, kita pasti ingat, itulah kehendak Tuhan Allah untuk meretakkan kita sebagai bejana tanah liat. Agar Injil Yesus Kristus yang mulia, yang bernilai kekal itu boleh disaksikan oleh banyak orang. Ibrani 12 ayat 11. Katakan gini nih. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saya suka ayat sebelumnya. Bisa dibantu tim media Ibrani 12 ayat 5 dan 6 saja. Oh, Ibrani 12. Oke, ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6 ya, kesukaan saya. Karena Tuhan apa? Menghajar orang yang dikasihnya. Katakan sekali lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Wow, saya suka ayat ini. Karena saya tahu saya diproses setiap hari. Sampai hari ini saya diproses. Oh banyak orang gak berani. Oh ini ayat emas saya. Oh gak ada yang berani. Kenapa? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasih. Amin. Katakan amin. Saya punya bapak tentara angkatan udara. 19 Agustus kemarin 30 tahun meninggalnya beliau. Beliau meninggal ketika saya umur 12 tahun. Bapak saya gak pernah marah. Bapak saya sabarnya luar biasa. Tapi ketika bapak saya teriak, gak ada satu anaknya yang berani berkutik. Jadi saya ingat betul, rumah lagi diberesin, kakak saya namanya Adi. Jadi Adi, Dimas, jangan lari-lari, itu pertama ya. Kita masih lari-lari, biarin gitu kan sama kakak saya. Kedua makin tinggi nih. Adi, Dimas, jangan lari-lari gitu ya. Kita masih nekat aja, kita masih pelan-pelan tapi lari-lari lagi. Yang ketiga begitu. Begitu tuh bapak saya ngomong, Adi, Dimas, stop, masuk kamar. Langsung kita, cit, langsung, ayo masuk kamar. Kami berdua masuk kamar. Bapak saya mengajarkan disiplin bukan dengan cara kekerasan. Tapi bapak saya mengajarkan dengan keteladanan. Saya ingat banget bahwa Tuhan itu berikan bapak terbaik. Ya, walaupun saya 12 tahun merasakan,
Tapi dari umur 5 tahun ketika saya mau beli mainan, bapak saya selalu mengajarkan gini. 1, itu kebutuhan atau keinginan. Anak 5 tahun men. Gitu ya. Oke Pak. Gitu ya. 2, ada uangnya atau tidak. Oke. Yang ketiga, yang saya ingat betul. Kalau ada uangnya, ada kebutuhan lain yang lebih urgent ya. Wow, anak 5 tahun. Saya nggak ngerti kalau bapak saya akan meninggal ketika saya umur 12. Tapi itu nempel saudara. Nempel sampai hari ini. Walaupun kadang saya sering nakal sih. Betul. Kalau laki-laki biasanya keinginannya di mana? Kalau nggak jam tangan, di sepatu. Itu laki-laki. Atau fashion. Kalau lihat jam, saya kalau lihat jam tangan itu udah ngiler saudara. Atau sepatu. Ya, tapi saya harus nahan diri. Kembali lagi. Jadi sadarilah bahwa kalau ayah yang menegur itu karena kasih. Demikian juga Tuhan kita. Oke, kembali ke PPT saya ya. Oke, Allah hadir dalam proses ini luar biasanya. Dia Allah yang tidak pernah memproses kita terus dadah goodbye, enggak. Ya, 2 Korintus 4 ayat 9 kan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 9, katakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dia Allah Immanuel. Katakan amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Proses boleh menyesakkan tapi bersyukur kita memiliki Allah yang setia yang selalu beserta kita. 2 Petrus 3 ayat 9 nanti dibaca di rumah. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tidak setia, walaupun orang lain menganggapnya dia lalai. Hei, Allah itu sabar terhadap kamu. Dia mengendaki kita berubah. Menghidupi Injil. 2 Korintus 4 ayat 10 katakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Membawa kematian Yesus artinya menunjuk kepada ketaatan Kristus untuk menerima segala penderitaan yang ditanggungnya. Kadang kita merasa Yesus Tuhan dan guru kami. Kalau gurunya menderita, muridnya menderita dong. Ya, anak-anaknya menderita juga ya. Jadi semua itu memampukan kita menderita untuk menghidupi dan membagikan Injil. Ya. Bapak Erlangga Dharma selalu mengatakan berulang-ulang, kita harus menghidupi Injil. Kenapa? Karena Injil itu pusat. Jadi 3 hal yang harus kita ingat. Thank you. 3 hal yang harus kita ingat. Ketika kita buka baju atau pakai baju setiap pagi setelah mandi, kita harus ingat bahwa kenapa sih kita pakai baju? Kenapa Bapak Ibu Saudara kita pakai baju? Oh, biar fashion. No. Karena kita berdosa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 3 di mana manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan pertama adalah menutupi dirinya dengan apa? Tumbuh-tumbuhan. Sampai akhirnya Allah ada domba yang tersembelih. Itu gambaran Yesus menutupi kemaluannya. Rasa malu itu ditutupi karena dosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan karena dosa. Ketika kita menggunakan baju, sadarilah bahwa kita itu berdosa. Yang kedua, kita mendapatkan grace atau kasih karunia. Yang ketiga, grateful, kita bersyukur. Jadi setiap pagi kita diingatkan ketika kita bercermin. Hei, kamu umat berdosa, tapi kamu sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Kristus. Dan mari kita bersyukur. Setiap pagi kita harus menghidupi Injil. Supaya apa? Kita membagikannya. Keselamatan oleh penembusan Yesus itu anugerah, amin. Biasanya kita suka yang gratis-gratis, anugerah, tapi bukan murahan. Taat berproses itu bayar harga.
Penderitaan proses mendewasakan dan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini Filipi 3 ayat 10. Biarlah ini jadi ayat hafalan kita semua. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jangan bangkitnya aja, tapi kematiannya. Penderitaan proses mendewasakan, jadi jangan alergi dengan proses. Amin. Nah, kalau dari kesimpulan biasanya semua bernafas lega. Oke, saya mau kita baca sama-sama ya kesimpulannya. 1, 2, 3. Hidup kita seperti bejana tanah liat yang harus diletakkan melalui proses terus-menerus menuju kesempurnaan seperti Yesus. Agar sungguh nyata karya penebusan yang mulia menjadi buah kebenaran yang selalu memuliakan namanya. Amin. Siap jadi bencana yang retak? Oh, amin ya, berada di depan. Siap menjadi bencana yang retak? Amin. Mungkin musik bisa naik. Ada 2 slide lagi. Aplikasinya. Action speak louder than words. Tindakan kita itu lebih bermakna daripada perkataan. Banyak orang lebih mudah menerima pemberitaan Injil yang kita sampaikan bila merasakan keharuman Kristus yang keluar dari kehidupan. Saya mau berikan ilustrasi terakhir. Saya dapatkan dari buku Injil sebagai pusat yang jadi bacaan wajib para staf ya, baik yang di Malang juga di Surabaya. Dalam sebuah kelas misionari, ada anak muda yang akan dikirim ke suatu daerah. Untuk itu ada kelas berbahasa. Ya. Kelas bahasa diikuti anak-anak muda dari berbagai daerah. Nah, dalam kelas itu semuanya lagi nunggu guru pengajar. Ya. Tiba-tiba guru pengajarnya ini seorang perempuan masuk, terus diem, nggak ngapa-ngapain, terus dia jalan ke setiap lorong antar kursi dari para muridnya. Kemudian dia telusuri semuanya, kemudian dia ke depan, kemudian dia keluar. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara dalam posisi itu pasti bingung, ini guru maksudnya apa ya? Gitu ya. Terus semua kasak-kusuk kan, ini tadi pengajarnya ngapain? Gitu kan. Oh nggak tahu gitu. Nggak sampai 5 menit pengajarnya masuk dan duduk dan berdiri di tengah para misionaris muda. Terus dia berkata, pesan apa yang saya sampaikan kepada kalian? Nah kalau Bapak Ibu Saudara, pesan, perasaan tadi diem aja, dia hanya jalan-jalan gitu. Semua saling pandang, para misionari ini bingung, ngomong nggak ngomong kok pesan gitu. Terus tiba-tiba ada satu anak muda angkat tangannya dan dia ngomong, pesan yang disampaikannya adalah ibu memiliki parfum yang harumnya sungguh semerbak. Semua ketawa kan, sama seperti ibu. Hah? Semua apa sih gitu, gak rohani banget gitu ya. Tapi sama pengajar ini ibu ini ngomong gini, betul apa yang kau lakukan. Apa yang kau katakan, Karena apa? Keharuman Kristus juga harus lebih keluar dari hidup kita daripada setiap perkataan kita. Amin. Siap menjadi bejana Tuhan yang retak. Ayat terakhir, saya minta next. Oke. Zakaria 8 ayat 23 ini ayat yang saya imani terus sampai hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini. Dengan suara yang lantang tentunya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi bisa dibayangin ya, setiap orang akan tarik. Siapa Tuhanmu? Tunjukkan aku siapa Tuhanmu. Karena aku lihat sesuatu yang berbeda. Karena aku melihat keharuman Kristus di dalam Bapak Ibu Saudara. That's misi. Misi bukan harus kita pergi-pergi ke daerah-daerah terpencil. Enggak.
ketika hidup kita mengeluarkan harum Kristus dan hidup kita menjadi teladan bagi orang sekitar. Orang akan melihat pembeda. Oh, ini loh anak Tuhan. Ini loh anak Tuhan. Amin. Dan terakhir, selamat berproses menghidupi dan membagikan Injil. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ya Tuhan, kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Mari katakan bersama, ini aku Tuhan, ini aku, bejana-Mu. Bentuk Tuhan, bentuklah sesuai kehendak. Ya Yesus, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari jemaat saja angkat tangan, katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Mari jemaat saja katakan, ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Katakan sekali lagi bersama singa, ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti bejana yang sempurna seperti. Sekali lagi katakan, bejana yang sempurna seperti-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, kami adalah bejana-Mu Tuhan. Kami adalah tanah liat yang Kau proses secara terus-menerus, sehingga kami menjadi bejana yang sempurna. Amen. Tuhan, biarlah kami Tuhan kuat menghadapi proses-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau membentuk kami, membentuk karakter kami, sehingga hidup kami menjadi saksi-Mu, sehingga hidup kami Tuhan membawa jiwa-jiwa. Kami boleh juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Yehezkiel Dimas Darmanto Tuhan, yang telah menyampaikan akan firman-Mu.
Tuhan, Engkau memberkati pelayanan beliau, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, memberkati seluruh kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, bolehlah kami menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami menjadi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami. Tuhan, Kau memberkati pemimpin kami dari tingkat presiden, jajaran menteri kabinet sampai pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan. Roh hikmat marifat Kau berikan kepada pemimpin kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan memberikan dampak masyarakat adil dan makmur. Dan saat ini Tuhan juga Engkau melawat bangsa kami, stabilitas ekonomi tetap terjaga Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati juga kota di mana kami tinggal, kesejahteraan, kedamaian bagi kota kami. Engkau juga Tuhan memberkati gembala senior kami Tuhan, Bapak Sudi Dharma, juga memberkati wakil gembala kami Bapak Erangga Dharma Tuhan, di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Minyak urapan baru selalu Kau tambahkan dalam kehidupan pelayanannya. Juga Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan saat ini gembala-gembala GPI Diaspora di seluruh cabang-cabang yang di Indonesia Tuhan. Tuhan melawat mereka Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengenal Engkau. Juga untuk pertemuan di bulan ini Tuhan, untuk pertemuan misi Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau, untuk memelihara domba-domba yang ada. Dan Tuhan, kuasa kasih-Mu melingkupi Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan untuk membawa Injil keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat gereja kami diaspora di seluruh cabang-cabang di Indonesia. Tuhan, jadikan gereja kami berkat bagi kami, berkat bagi bangsa kami, berkat bagi seluruh jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, ibadah-Mu Tuhan. Baik mereka sebagai penatua, baik mereka sebagai diakon, diakones, staf gereja, pejabat gereja. Juga Tuhan untuk multimedia, tim musik, guru-guru Sukamelu dan semua Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di dalam gedung ibadah ini Tuhan, maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, jamahan kuasa-Mu Tuhan melawat kami, urapan Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Berikanlah kami hidup kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini bila ada anak-anak-Mu yang mengalami kondisi lesu secara rohani, Tuhan, semangat, sukacita Kau berikan kepada mereka. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Juga Tuhan yang saat ini jemaat-Mu Tuhan yang mereka mungkin kondisi sakit secara fisik, Tuhan, Engkau adalah Allah kami Tuhan, Allah penyembuh. Jamah kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah seluruh tubuh kami yang sakit. Kami sehat, kami semangat dan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kelawatan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, bila sebentar kami juga akan memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan kuasa kasih-Mu dan berkat melimpah atas kehidupan mereka. Dan biarlah saat ini Bapa, kami berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadikanku bencanamu, genapi firman-Mu, oh Yesusku.
yang indah di matamu, bencana yang sempurna sepertimu. Jadikan ku bejanamu, angkatlah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan aku alat yang indah di matamu, bencana yang sempurna sepertimu, bencana yang sempurna sepertimu, bencana yang sempurna sepertimu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Buat ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan pada akhirnya. Bahkan firman Tuhan sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami, saat kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri dan kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Namun kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah telah bukan tingkap-tingkap untuk berkati setiap kami umat-Mu, baik ada bersama-sama kami maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu percaya iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Putra yang kudus. Engkau diberkati pada waktu engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, apapun engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah damai sejahtera dari Allah, cinta kasih Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Kami telah menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang terima berkat katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.